pengawatannya cuma 2, dihentikan atau kemudian terapi suportif. Ya dikasih lagi obat lain, bisa, dikasih obat lain untuk mengurangi efek sampingnya bisa. Kemudian dikasih, treatment misalnya aktivitas apa gitu kan, pengaturan pola konsumsi atau training atau exercise itu juga bisa. Nah, oke. Nah, katanya di sini kalau untuk, paru itu untuk saluran pernafasan sebenarnya, termasuk yang banyak ya, yang, kalau seandainya ini untuk ADR-nya, di sini kan reaksi paru yang merugikan jarang terjadi pada populasi umumnya. Tapi di antara reaksi yang merugikan, ini yang paling serius. Nah gitu, karena kan menyangkut jalan nafas ya, seperti contohnya yang baru-baru ini itu kan Covid ya. Saturasinya kalau udah di bawah 95% udahlah, udah langsung cemas jadinya ya kan. Nah itu, salah satu contohnya. Dia si ADR di paru ini bukan ADR aja, jadi reaksi merugikan di paru ini tuh. Nah ini, memang jarang, tapi di antara yang jarang ini yang paling gawat. Nah ini angka-angkanya ada di sini. Nah terus kita ada istilahnya ada apnu. Banyaknya itu sleep apnea, gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan berhenti sementara. Jadi kan, eee, kalau saya lihatnya dibilang kayak orang yang ngorok. Nah, ngorok itu kan juga, pas tidur berarti kan ada sesuatu jalan masuk udara normal itu sudah tidak ini ya, sudah terganggu. Nah, makanya bisa ngorok. Kan kata orang kan kalau seandainya emang suka ngorok, ya di-treatment juga. Tapi siapa yang tahu kita tidurnya ngorok? Nah, itu kan, ya palingan nanti siapa yang tidur di sebelah kan, paling kayak gitu kakak, kalau seandainya ini spouse nanti, kalau seandainya sudah menikah ya spouse, kan. Atau teman kos, ada juga. Nah, itu ada yang satu kamar, kadang ngoroknya itu mendengkur ya, mendengkurnya itu bisa sampai terdengar ke kamar sebelah. Nah itu ada, saya juga pernah jadi anak kos dan jadi waktu itu saya kos dan dinding, kamar kos saya itu bukan bata ya, bukan bukan semen, bukan batu, tapi kayak, eee, apa, kayak triplek itu. Iya emang triplek kayu gitu kan, itu, teman kos saya yang di sebelah itu saya, sampai dengar ngoroknya itu luar biasa. Jadi saya sendiri juga nggak bisa tidur. Nah, permasalahannya adalah gimana pula caranya kita mau ngasih tahu teman kita tuh kalau dia tidurnya ngorok, ya kan? Dia sendiri nggak percaya gitu kan, itu yang susah. Ini, di luar dari FT ya, eee yang susah itu ngasih tahu ke teman, pertama kalau seandainya ngorok, satu lagi kalau BB, bau badan, nah itu susah, saya akui aja gitu kan. Saya pun pernah ditegur misalnya kan kalau ngorok, terus, ada juga yang tidurnya ileran, nah kan kayak gitu ya, gimana lagi ya manusia, itu namanya tidurnya nyenyak, anggap aja seperti itu ya, sampai mimpi makan kali. Nah gitu. Nah, kenapa? Nah, kita balik lagi ke apneu ya. Kenapa bisa mengganggu ini? Karena, tadi, yang saya bilang, ketika jalan nafas sudah terblok, sering, kalau sekali aja ya oke lah, nggak apa-apa, kita masih punya cadangan udara ya. Pertama kali, pertemuan saya sudah jelaskan yang spirometer test, kemudian apa itu kapasitas tidal, kapasitas cadangan paru, nah itu ada. Nah, kalau seandainya bermasalah, nanti apa yang akan dilakukan, kan ini masuk ke farmakoterapinya.
Apnu yang berkepanjangan dapat terjadi setelah pemberian salah satu neuromuscular blocking agent yang digunakan untuk pembedahan terutama pada pasien dengan disfungsi hati atau ginjal. Nah, katanya di sini penyebab ya, salah satu neuromuscular blocking agent. Kenapa bisa terjadi apnu berkepanjangan? Orang yang operasi, apalagi operasinya ini ya, bukan setengah sadar ya. Jadi emang operasi bius total. Nah itu juga kalau seandainya tidak diperhatikan tanda-tanda vitalnya, takutnya bisa lewat. Nah praktikum farmakologi kemarin online atau bagaimana? Praktikum farmakologi? Online, Bu. Oh, Online, Bu. online. Berarti nggak lihat ya, misalnya pas anestesi tikus? Ada, oh iya, iyalah. Nah itu dia yang ada neuromuscular blocking agents. Nah itu dia nanti aplikasinya ke sini. Lanjut. Nah ini apa saja obat-obat yang bisa menyebabkan apnu. Macam-macam di sini ya, mulai dari CNS, obat-obat antidepresan, kemudian ini respiratory muscle dysfunction. Jadi semua obat-obat yang bukan apa sih ini depresi yang sebagai depresan itu bisa jadi penyebab apnu. Nah, depresan ya, bukan antidepresan, depresan, kemudian yang ngeblok gitu kan, seperti ini ada neuromuscular blocker seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini ketutupan sebentar. Nah, kortikosteroid juga diuretik. Nah, diuretik itu bagaimana? Kenapa bisa? Nah, di sini lihat ya, ada kata-katanya F itu apa, I itu apa, R itu apa. Yang harus diperhatikan di sini yang F aja lah. Yang sering ya, narkotik, analgesik, barbiturat, benzodiazepin. Nah, yang itu saja. Kemudian untuk miopati itu kortikosteroid. Nah, kalau ini I ini berarti ya tidak apa ya? Kadang-kadang lah ya, kadang-kadang. Kemudian R ini jarang. Makanya yang perlu dikasih garis merah itu pertama narkotik, analgesik narkotik. Contohnya apa? Analgesik, morfin masuk nggak? Masuk nggak analgesik narkotik itu? Masuk lah ya. Jadi analgesik narkotik, barbiturat, benzodiazepin, 3 kelompok ini. Kemudian satu lagi kortikosteroid. Nah, ini ada tugas nih, asesmen. Nah, saya cuma mau tahu ini nanti asesmennya. Ini ada namanya bronkospasme. Bronkus. Di pertemuan pertama juga sudah dijelaskan itu bronkus itu yang mana, pas asma juga ada. Nah, terus kalau terjadi spasme, berarti mengecil si bronkusnya ini. Obatnya apa saja yang ini, yang drug induced bronkospasme itu satu yang terjadi adalah anafilaksis. Penyebabnya itu adalah IgE. Kenapa bisa IgE bisa menyebabkan anafilaksis? Obat-obatnya apa saja? Nah, asesmennya adalah tugasnya adalah cari contoh lain obat-obatan yang bisa menyebabkan anafilaksis, reaksi anafilaksis, kemudian iritasi jalur udara, kemudian inhibisi COX-1, kemudian Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi cari asesmennya adalah yang pertama cari obat-obat lain ya yang induce bronkospasme. Ini saya kasih contoh aja satu-satu ini. Penicillin, sulfonamida, bisulfit, metildopa, kemudian aspirin, analgesik narkotik, adrenergic reseptor blocker. Nah, ini pas kita belajar asma juga ya,
ada adrenergic receptor blocker, tapi di sini alfa. Nah, kalau yang asma makanya dikasih obatnya apa? Beta adrenergic ya, selektif, ya kan? Nah, itu lanjut lagi. Yang paling sering menyebabkan bronkospasme itu adalah aspirin. Nah, siapa yang paling sering dikejar oleh aspirin ini adalah pasien asma. Pada pasien asma yang paling sering lagi kena adalah yang di atas 40 tahun. Nah, aspirin ini susah loh kita ketahui apanya ya, kerjaannya, apakah emang dia yang menginjus bronkospasme ini. Nah, jadi untuk mengetahuinya diperlukan catatan medis yang detail ya. Kadang bukan aspirin penyebabnya, malah stres. Karena stres itu juga bisa, tapi bukan karena aspirin. Nah, ini kenapa dia sulit dideteksi? Karena dia reaksinya idiosinkratik. Nah, patogenesisnya sampai sekarang masih belum diketahui. Kalau seandainya nih, kalau udah kejadian nih bronkospasmenya karena aspirin, bagaimana caranya untuk menanggulanginya? Caranya ada dua ini ya. Satu, katanya hindari paparannya, hindari si aspirin, cari obat yang lain. Misalnya aspirin untuk sakit kepala, udah pakai paracetamol atau ibuprofen. Bisa, pilihan yang lain banyak ya kalau untuk sakit kepala. Nah, terus satu lagi, kalau seandainya cuma aspirin pilihan satu-satunya, bagaimana? Ya, namanya sini desensitisasi. Nah, desensitisasi ini bisa aja pakai cross sensitivity dengan obat atau dengan makanan. Desensitisasi itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita reaksi apa ya namanya alergi, jadi dipaparkan dikit-dikit termasuk reaksi hipersensitivitas bukan juga ya. Jadi dikasih paparan dikit-dikit sampai dosisnya kecil sampai si pasien toleran. Nah, kalau di contoh lainnya kalau seandainya rehabilitasi dari narkoba kan juga seperti itu. Jadi tidak langsung dihentikan, oh kamu nggak boleh, enggak. Tapi dosisnya mulai dikurangi. Nah, sampai memang lepas. Kayak tapering off gitulah. Prednison, kortikosteroid, nah itu harus tap off, itu tapering off. Nah, kalau ini malah enggak, kebalikannya. Jadi dosisnya dikit-dikit dikasih sampai dia toleran. Nah, ini ada lagi, tadi kan bronkospasme untuk yang pulmonary disease. Jadi tadi kan sudah ada kita bronkospasme 1, kemudian sini ada lagi sindroma paru. Nah, obat-obatnya tetap sama, yang paling banyak tetap beta blocker, tapi beta blockernya yang mana? Nah, ini nanti kasih garis merah lagi, saya akan tanya di ujian, soal ujian adalah ini. Nah, bisa jadi saja saya ngasihnya gini, obat apa yang jadi pencetus sindroma paru, misalnya beta blocker, selektif atau non selektif. Nah, tapi misalnya ada lagi obat untuk asma kan beta blocker juga kan? Tapi yang mana lagi? Yang selektif kah atau yang non selektif? Kemudian kerjanya di mana? Di alfa kah atau di beta? Adrenergic ya. Nah, itu. Kemudian ada sulfit, golongan sulfit. Ini kalau saya kena sulfit ini biasanya langsung bersin. Yang di mana ya? Di siapa yang pernah kalau praktikum ini praktikum kimia kualitatif apa sih namanya sekarang? Ada kimia kualitatif. Jadi itu Masih tetap masih tetap. Nah, itu ada kan apa yang ada online atau ini ke labor? Online, Bu. Oh, online juga ya. Nah, kualitatif itu salah satunya adalah bau.
Itu khas sekali tuh. Kalau saya udah cium bau sulfit itu langsung bersin, sesak di sini. Langsung udah bersin, kalau kecium banyak rasanya di tenggorokan ini rasa ada gas ketelan gimana sih? Nah, udah kayak gitu. Sakit kalau banyak. Kemudian yang akan di lapangan nanti kan itu adalah ACE inhibitor. Obat apa ini ACE inhibitor ini? Anti hipertensi. Contohnya adalah captopril. Itu yang paling umum menyebabkan batuk ya, captopril. Nah, wih banyak. Langsung ini udah tugas nih. Nah, terus tadi kan udah ada bronkospasme, kemudian ada lagi sindroma paru. Nah, terus ada lagi nih obat-obatan yang menyebabkan pulmonari edema. Kemudian ada lagi obat-obatan yang menyebabkan pulmonari fibrosis. Di pertemuan pertama saya sudah jelaskan apa itu edema dan apa itu fibrosis. Nah, sekarang ada obat-obatan, ada juga di pertemuan satu itu udah dijelaskan apa obat yang memicu terjadinya pulmonari edema, kemudian ada lagi yang fibrosis apa saja yang menginduksinya, yang menyebabkan pulmonari fibrosis. Nah, itu. Nah, tambah tugasnya satu lagi adalah obat-obatan suportifnya apa saja kalau terjadi pulmonary diseases. Jadi kalau gampangnya, nama obatnya apa, jadi ada 3 tabel kalau mau, terserah nanti mau bikinnya seperti apa. Jadi yang pertama obat-obatannya apa saja, yang kedua nama penyakitnya apa saja, tabel yang ketiga bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu udah. Kalau boleh diketik boleh. Nah, sini kan obat-obatan apa yang menyebabkan pulmonari edema. Tinggal di-highlight aja. Mana yang pulmonari edema, highlight aja, kasih warna tulisannya itu misalnya merah atau biru. Nah, udah gampang sekali. Bu, ada obat-obatan yang ternyata dia banyak, dia bisa menyebabkan edema, dia bisa menyebabkan fibrosis, dia bisa menyebabkan sindroma paru. Bagaimana itu, Bu? Ya udah dimasukin semuanya. Misalnya seperti tadi tuh yang paling banyak permasalahannya adalah si aspirin. Aspirin sama narkotik ya. Nah, itu banyak itu. Apa aja yang akan diserangnya. Jadi pertama bikin misalnya aspirin. Kemudian sindroma paru yang akan disebabkan oleh aspirin apa saja. Jadi tabel 1 misalnya aspirin ketemu, kemudian sindroma parunya apa, tabel ketiganya cara mengatasinya bagaimana. Kalau cara mengatasinya, kalau udah jelas penyebabnya 1 misalnya aspirin saja kan tadi udah dijelaskan juga. Pertama desensitisasi, yang kedua ganti si aspirinnya, kan seperti itu. Nah, boleh. Jadi bikinlah sekreatif mungkin tugasnya. Boleh dalam bentuk paragraf juga boleh, boleh dalam bentuk tabel juga boleh. Nah, saya pengen lihat kreativitas aja. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ini udah habis nih. Udah habis dia. Ada pertanyaan? Saya stop dulu. Ini saya takut sekali nih kalau sinyalnya. Nah. Ada pertanyaan kah?
Kalau sudah tidak ada, kita akhiri Zoom ini, lanjut ini udah berapa orang yang hadir nih sekarang 66? Oke lah, saya anggap hadir semua saja. Oke, Fajri tolong di-screenshot-kan satu Fajri. Baik Bu, sebentar Bu. Ya, Udah Bu. Udah, oke. Nah, lanjutkan dengan belajar mandiri ya. Bukunya tetap boleh pakai Dipiro atau Oxford kalau untuk respiratory juga bagus. Apapun buku farmakoterapinya bagus. Oke, tapi kita pakainya untuk ini untuk buku pegangan itu pakai Dipiro. Bisa yang buku saku, bisa yang apapun ada di Dipiro farmakoterapi itu banyak jenisnya ya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.